Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Syukur Muzadi sebagai narator dan anggota kelompok kami Hamdanah 19410034, yang kedua Widya Asmoni Novika 19410044, dan Kalestin Putri Laudea NPM 19410055. KRI harga mati, rakyatnya bersatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabar kalian? Baik Ibu. Alhamdulillah. Oke, pagi ini kita akan belajar tentang teks berita ya. Sebelum kita lanjut ke materi, di sini apakah kalian tahu tentang teks berita? Menjawab Ibu. Iya, silahkan. Mbak Widya Menurut ya. berita adalah cerita atau kejadian mengenai peristiwa yang hangat atau aktual. Izin menjawab Ibu. Oke, ada yang mau menambahkan? Ya, silahkan. Berita merupakan laporan kejadian yang disampaikan atau dipublikasi untuk diketahui halayak ramai Ibu. Oke. Nah, pada tahap pertama ini disebut dengan tahap membangun konteks, yaitu kegiatan persiapan pengenalan konteks kepada siswa. Baik, tadi itu contoh dari pengertian teks berita ya, yang dipaparkan oleh Mbak Kalestin, Mbak Widya itu memang sangat benar sekali. Bahwa teks berita adalah laporan mengenai kejadian atau peristiwa yang hangat atau aktual. Oke, sekarang kita akan lanjut ke ciri-ciri teks berita. Apakah kalian tahu apa saja ciri-ciri teks berita? Ya, siapa Izin yang menjawab tahu? Ibu. Ya, silahkan. Siapa tadi? Mbak Kalestin ya? Iya Bu. Ciri-ciri teks berita yaitu yang pertama aktual, yang kedua faktual, yang ketiga penting, dan yang terakhir menarik Ibu. Oh ya, ada lagi yang mau menambahkan? Nanti saya catat sebagai poin keaktifan. Tambahkan Ibu. Ya, silahkan Mbak Widya. Menurut saya, ciri teks berita yaitu informasi diberikan sesuai fakta. Kalimat yang digunakan juga sederhana dan juga jelas. Terima kasih Ibu. Ya, benar sekali. Pemaparan dari Mbak Kalestin dan Mbak Widya itu sangat benar. Terus, dan saya juga ingin menambahkan kalau teks berita itu juga bersifat objektif, terus berdasarkan fakta dan bukan pendapat atau opini penulis. Terus judulnya berita mewakili keseluruhan isi dari berita, bahasa yang dipakai itu efektif, terus informasi atas suatu peristiwa yang disampaikan secara urut dan kronologis, serta data dalam teks fakta disajikan lengkap sesuai konteks dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh semua orang. Baik, sekarang kita akan lanjut ke struktur teks berita. Struktur teks berita ada 3. Yang pertama orientasi, yang kedua peristiwa, dan yang ketiga sumber berita. Nah, apa sih orientasi berita itu? Orientasi berita pembuka dari teks berita, berisi tentang penjelasan singkat dari informasi atau peristiwa yang ditulis. Orientasi menentukan arah pemberitaan. Pembaca dapat mengetahui kira-kira apa saja yang akan menjadi isi berita. Kalau peristiwa itu berisi urutan kejadian atau peristiwa, urut kejadian tersebut dapat disampaikan secara kronologis. Setiap detail peristiwa harus terverifikasi agar tidak terjadi miskomunikasi atau disinformasi. Nah, yang sumber berita didapat dari hasil reportase dan wawancara. Sumber berita antara lain dari hasil percakapan dengan narasumber, para ahli, siaran pers, data statistik, laporan, surat, atau dokumen resmi. Jadi sampai sini paham?
Paham, Ibu. Paham, Ibu. Paham. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Belum, Ibu. Ibu. Oke, kalau belum saya lanjut ke tahap berita ya. Ya. Tahap berita yang pertama menentukan sudut pandang, yaitu kegiatan menentukan butir-butir berita dari hal yang paling penting sampai yang kurang penting, lalu diurutkan. Yang kedua, menulis judul berita. Kita harus menulis judul berita yang sangat menggelegar seperti itu ya. Yang ketiga, menulis teras berita. Nah, teras berita ini biasanya dimulai dengan 5W1H. Pasti kalian semua tahu kan apa 5W1H itu. Dan yang terakhir yaitu menulis buku berita. Di tahap ini merupakan tahap yang paling mudah, yaitu hanya rincian dari penulisan dari teras berita. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sebelumnya belum, Ibu. Ibu. Oh, baik. Nah, selanjutnya pada penjelasan yang dijelaskan guru tersebut, tahap yang kedua yaitu pemodelan, yaitu kegiatan rekonstruksi teks berdasarkan nilai, tujuan sosial, serta ciri kebahasaan. Baik, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu beri waktu 20-25 menit. Kalian buat kelompok dari 2 sampai 3 orang membuat teks berita dan memperhatikan dari tahapan-tahapan tadi ya. Baik, Oke, Ibu. silakan. Nanti dipresentasikan ya. Baik, Baik, Ibu. Ibu. 3 hours later. Baik anak-anak, apakah sudah jadi? Sudah, Ibu. Bu. Oke. Ayo sekarang siapa yang mau mempresentasikan hasil diskusinya? Silahkan. Izin mempresentasikan, Ibu. Oh ya, silahkan Mbak Widya Semoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Asmawi Novika dan rekan saya Celestin Putri Laudea. Berita yang kami angkat yaitu kebakaran Pasar Waleri. Terjadi kebakaran Pasar Waleri pada Desember 2020. Kebakaran tersebut diduga karena konsumsi listrik. Pasar tersebut terbakar pada jam 10 sampai. Kebakaran tersebut membakar seluruh sudut pasar. Para pedagang sangat rugi besar. Kini para pedagang kecil dialihkan untuk berdagang di terminal dan di tepi jalan. Kondisi terkini Pasar Waleri rusak parah dan akan diperbaiki serta dibangun kembali. Terima kasih, Bu. Nah, setelah tahap pemodelan yang dilakukan oleh guru tersebut yakni tahap membangun teks secara bersama, yaitu kegiatan rekonstruktif membangun teks bersama teman dengan dibantu guru. Baik, dari kelompok lain apakah ada yang mau menanggapi presentasi dari kelompoknya Mbak Widya dan Mbak Celestin? Jika tidak ada, akan saya akhiri karena waktunya sudah habis. Kita akan lanjut minggu depan. Sebelum saya akhiri, saya akan memberi tugas individu. Kalian membuat tugas menganalisis teks berita. Kalian cari berita di koran atau di mana, nanti ditempel di kertas folio. Setelah itu menganalisis unsur-unsur 5W1H-nya ya. Baik, Ibu. Yang terakhir, tahap membangun teks secara mandiri, yaitu kegiatan rekonstruktif membangun teks secara mandiri berdasarkan observasi dan belajar mandiri. Oke, saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di minggu depan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu. Sekian dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.